Five News, Five News, High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 17 Oktober 2025. Hamas menyatakan kelompoknya menghadapi kesulitan dalam mengevakuasi jenazah sandera Israel yang masih ada di Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan seorang perwakilan Hamas di Lebanon, Ahmad Abdul Hadi, pada Kamis 16 Oktober 2025. Abdul Hadi mengatakan Hamas berkomitmen penuh pada kesepakatan perjanjian gencatan senjata yang ditengahi AS, salah satunya pengembalian semua sandera Israel yang masih hidup dan tewas. Menurutnya, Hamas telah memenuhi komitmennya terhadap perjanjian gencatan senjata dengan menyerahkan semua tahanan Israel yang masih hidup serta jenazah yang dapat diakses. Meski demikian, ada sejumlah jenazah sandera Israel tertimbun di bawah reruntuhan yang harus dibersihkan dengan peralatan berat. Kepala Staf Pasukan Militer Houthi di Yaman, Mayor Jenderal Muhammad Abdul Karim Al-Gamari meninggal dunia usai serangan Israel ke Yaman. Kabar itu disampaikan oleh pejabat Houthi pada Kamis 16 Oktober 2025. Dalam pernyataannya, pejabat Houthi menyebut Al-Gamari gugur tanpa merinci waktu dan serangan seperti yang menewaskannya. Adapun kelompok yang didukung Iran itu mengungkapkan Al-Gamari tewas bersama orang terdekatnya dan putranya yang berusia 13 tahun. Atas insiden tersebut, kelompok penguasa di Yaman itu menegaskan Israel akan menerima pembalasan atas kejahatan yang mereka lakukan. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel Katz mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya di media sosial X, Israel Katz menyebut Al-Gamari meninggal karena luka-luka yang dideritanya dalam serangan akhir Agustus. Serangan itu disebut Israel telah menewaskan Perdana Menteri Houthi dan setengah dari kabinetnya. Hubungan Pakistan dan Taliban kini berada di titik terendah. Padahal, ketika Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021, Pakistan adalah salah satu negara pertama yang menyambut gembira. Pemerintah dan militer Pakistan berharap pemerintahan baru di Kabul, ibu kota Afghanistan itu, akan menjadi sekutu dekat bahkan pelindung terhadap ancaman keamanan di wilayahnya. Namun, 4 tahun kemudian, harapan itu berbalik menjadi ketegangan dan saling serang. Selama 3 tahun bertarung dengan Ukraina, Rusia menunjukkan perubahan pola peperangan yang unik. Mulanya, Rusia berharap bisa menaklukkan Ukraina dalam waktu singkat lewat serangan kilat Blitzkrieg, alias serangan besar-besaran yang cepat dan mematikan. Tetapi setelah gagal di fase awal, Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya beralih ke strategi perang atrisi. Kemajuan perang jadi lebih lambat dan perang jadi berlanjut-lanjut. Namun, efeknya tak main-main bagi Ukraina. Kelompok Houthi dari Yaman mengancam bakal membalas dendam atas kematian panglima militernya dalam serangan yang dilancarkan Israel. Pada Kamis 16 Oktober 2025, Panglima bernama Mayor Jenderal Mohammed Al-Gamari itu terbunuh oleh Israel dalam waktu yang tidak disebutkan. Selain itu, skema serangan yang menewaskan Al-Gamari juga tidak dijelaskan. Namun, kelompok asal Yaman itu menegaskan bahwa Israel bakal menerima balasan atas serangan tersebut. Menurut Houthi, Al-Gamari tewas bersama orang terdekatnya dan putranya yang berusia 13 tahun. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. 5 News,
High fuse. High five.